Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita hari ini diambil dari kitab Roma, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai yang keempat dan kemudian ayat yang ke-11. Saya persilahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat membaca keseluruhannya dengan seksama. Seperti ini bunyinya, hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sebab Allah tidak memandang bulu. Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masyarakat kita dan mungkin di sekitar kita, kita akan menemukan orang-orang yang memperlihatkan dirinya seperti orang yang paling benar. Dan karena menganggap dirinya adalah orang yang paling benar, maka dia selalu menghakimi orang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini oleh Paulus dianggap sebagai orang yang sok moralis. Orang yang sepertinya sangat bermoral sekali. Sehingga dia seolah-olah memiliki kekuasaan untuk menghakimi orang lain. Dan orang lain tidak boleh menghakimi seperti apa yang dilakukan olehnya. Karena itu Paulus memperingatkan orang-orang yang sok moralis, yang menganggap dirinya sangat superior sehingga bisa menghakimi orang lain ini, untuk berpikir ulang bahwa mereka pun akan mengalami penghakiman di hadapan Allah. Penghakiman menurut kebenaran. Penghukuman tanpa memandang muka. Allah, kata Paulus, justru sebaliknya. Allah, walaupun dia memiliki kuasa untuk menghakimi manusia, tetapi dalam kemurahannya, dia memberikan waktu kepada orang untuk bertobat dari perbuatannya yang salah. Oleh karena itu, yang dilanggar oleh orang yang menghakimi orang lain ini pertama-tama ialah dia tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk memperbaiki diri. Sedangkan Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang
untuk memperbaiki diri, untuk masuk dalam pertobatan. Karena kemurahan Allah adalah kemurahan yang ingin menuntun manusia dalam hidupnya, agar kelak nanti ketika dia di hadapan penghakiman Allah, maka Allah akan mengaruniakan kehormatan kepadanya dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama tidak menempatkan diri kita sebagai seorang yang sok bermoral, lalu cepat untuk menghakimi orang lain. Alih-alih kita menghakimi orang lain, marilah kita mengoreksi diri kita sendiri. Siapa tahu kita akan salah di hadapan penghakiman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk memperbaiki diri, untuk masuk dalam rencana Allah dan ada di pihak Allah. Karena kalau saatnya tiba, Allah menghakimi semua orang dengan kebenarannya tanpa memandang muka. Marilah kita memuliakan Allah, karena kehormatan yang sesungguhnya adalah kehormatan yang akan diberikan Allah kepada setiap orang yang melakukan kebenaran, bukan kepada orang yang gemar menghakimi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah kami dalam kerajaan surga, biarlah Engkau memberikan kami hikmat untuk menjadi anak-anak yang bijak, tidak menempatkan diri kami untuk menghakimi orang lain, melainkan merefleksikan diri kami di hadapan Allah. Apakah kami sudah benar di hadapan Engkau? Tolonglah kami menyadari segala keliruan kami dan berbalik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas, dengan melancarkan semua pekerjaan dan aktivitas kami dan memberkatinya. Tuhan menolong saudara-saudara kami yang masih ditimpa oleh kemalangan, yang masih merasakan bebannya sakit dan segala pergumulan hidup. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kesembuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Berkatilah keluar masuk kami, jaga dan lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, dari yang jahat dan sakit penyakit. Biarlah berkat-Mu senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.